Yang dimaksud dengan penghasilan bruto dari UMKM adalah total omset penjualan kotor. Ingat, penjualan kotor, jadi penghasilan bruto dari aktivitas usaha. Nah, mungkin juga di sini untuk praktek pengisian SPT-nya ada yang berbeda, Sobat Bijak. Jadi kalau dulu kan kita biasanya kalau untuk usahawan 1770. Di input aja Ya. sesuai dengan omset yang sebenarnya, nanti perhitungannya akan otomatis di lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Sobat Bijak berada. Selamat datang Sobat Bijak. Bertemu lagi dengan saya Rini. Oh ya Sobat Bijak, saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Maret. Nah, artinya apa? Artinya pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi tahun pajak 2025 sebentar lagi akan berakhir. Nah, pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, Sobat Bijak tahu nggak sekarang pelaporannya menggunakan apa? Saat ini pelaporannya sudah menggunakan Cortex Sobat Bijak. Jadi Sobat Bijak sudah tidak perlu repot lagi nih untuk mendownload PDF atau menginstal aplikasi. Sekarang semuanya sudah dilakukan melalui online di halaman cortexdjp.pajak.go.id. Baik Sobat Bijak, apakah di sini Sobat Bijak ada yang seorang pengusaha UMKM? Nah, kebetulan untuk pembahasan siang hari ini saya akan membahas terkait pelaporan SPT orang pribadi UMKM. Di sini saya juga tidak sendiri Sobat Bijak, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Fauzi. Selamat siang Mas Fauzi. Selamat siang Mbak, selamat siang Sobat Bijak. Oke Mas Fauzi, ini kan sudah memasuki bulan Maret, malah Betul. sudah pertengahan bulan Maret Ini ya. Sudah mendekati akhir ini ya. Dan tinggal beberapa hari lagi nih. Betul, nanti kepotong libur juga kan ya. Betul, beberapa hari lagi kita sudah batas waktu pelaporan SPT tahunan ya. Pribadi, betul. Nah, Mas Fauzi sendiri sudah lapor SPT belum nih yang untuk tahun 2025? Kalau kita ASN Mbak ya, tentu saja dari bulan Februari kita sudah di target untuk lapor ya. Akhir Februari tentu saja kita harus semuanya sudah lapor dan sesegera mungkin menjalankan kewajiban pelaporan SPT tahunan orang pribadi kita. Nah, kemudian kita juga akan mengingatkan kembali kepada Sobat Bijak yang belum lapor untuk segera mempersiapkan pelaporan SPT tahunan 2025-nya. Nah, kalau Mbak Rini sendiri tentunya udah lapor juga kan? Masa belum? Saya nggak lapor, Mas. Oh iya. Karena kan saya seorang mengikuti istri, suami, jadi saya sudah gabung dengan suami. Oke. Jadi yang lapor suami saya. Oh iya. Baik, Mas. Siang hari ini kita akan membahas terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi, tapi spesifikasinya UMKM ya, Mas ya. Ya, ini berarti kita fokusnya di WP orang pribadi UMKM Mbak yang dari usaha ya. WPOP usahawan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya, sebelumnya boleh dong Mas diterangkan sedikit peredaran bruto tertentu itu apa definisinya? Baik Mbak, terima kasih. Selamat siang Sobat Bijak, selamat siang lagi nih. Yang dimaksud dengan penghasilan bruto dari UMKM adalah total omset penjualan kotor. Ingat, penjualan kotor, jadi penghasilan bruto dari aktivitas usaha, atau kalau misalnya bahasa kasarnya dari penjualan Mbak ya, sebelum dikurangi dengan biaya-biaya, misalnya biaya operasional, kemudian ada potongan harga penjualan atau tunai, dengan batas peredaran bruto tertentu, sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Jadi UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar setahun, dikenakan PPh final 0,5%, tentunya sejak tahun sebelumnya ya, itu ada fasilitas bebas pajak untuk omset akumulasi setahun sampai dengan 500 juta rupiah. Gitu. Jadi kalau misalnya omsetnya masih sampai dengan 500 juta secara akumulasi satu tahun, itu masih dibebaskan Mbak pajaknya 0% gitu ya. Walaupun misalkan 500 100 ribu Mas. Ya, nah kalau 500 ribu 100 ribu maka
yang 100.000-nya itu, jadi disisihkan dulu Oke. 500-nya, nanti yang 100.000-nya 0,5% sampai dengan akhir tahun. Berarti Gitu. batasnya 500 juta ya. Betul. Oke, jadi simpelnya gini ya Mas, penghasilan bruto itu adalah seluruh penghasilan tapi tanpa dikurangi Biaya-biaya, biaya-biaya. betul. Jadi Oke. dia di situ adalah penghasilan brutonya, jadi penghasilan kotornya, Mbak. Jadi sebelum dikurangi dengan berbagai komponen biaya, misalnya ya seperti tadi biaya penjualan misalnya, kemudian biaya gaji mungkin menggajikan kalau ada tenaga kerja, kemudian potongan harga dan lain sebagainya. Jadi dia murni dari hasil angka penjualan saja. Betul. Ya. Baik Sobat Bijak, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, nih Sobat Bijak semua sudah pada aktivasi Cortex belum nih? Tentunya sudah. Iya, karena kan kalau untuk melakukan pelaporan harus aktivasi Ya, Cortex betul. dulu ya. Itu penting itu, dan itu juga ada tema materinya tersendiri. Gitu. Nah, kalau memang ada yang belum melakukan aktivasi, Sobat Bijak bisa lihat tuh podcast kita sebelumnya ya, kita ada membahas. Ya, kalau misalnya bisa dilakukan sendiri lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya masih bingung, silahkan datang ke KPP terdekat. Tidak harus terdaftar, juga ke event-event pojok pajak yang sampai saat ini masih banyak ya Mbak ya. Iya. Itu nah di sekarang juga di channel YouTube sudah banyak ya Mas sudah ya. Banyak sekali teman-teman yang bikin itu. Mas, mungkin nanti untuk simulasinya kita langsung praktek aja ya. Jadi biar Sobat Bijak bisa langsung praktek nih untuk pembuatan SPT-nya ya. Minimal sudah tahu lah ya gambaran kalau kita mau bikin laporan SPT di Cortex itu seperti apa ya. Nanti kita akan buatkan ilustrasi kasus. Tentu saja fokusnya di wajib pajak orang pribadi UMKM, dan nanti kita juga akan langsung praktekkan pengisian sampai dengan pelaporannya, gitu ya. Jadi ya nanti ada penjelasannya juga di situ. Nanti sambil praktek sambil kita jelaskan, gitu Mbak. Nah, mungkin juga di sini untuk praktek pengisian SPT-nya ada yang berbeda, Sobat Bijak. Jadi kalau dulu kan kita biasanya kalau untuk usahawan 1770 polos ya Mas. Betul. Ya harus mengisi PDF tuh, download PDF dulu. Namun di Cortex ini kita hanya memiliki satu jenis SPT aja ya Mas. Jadi sudah tidak ada pembagian antara SPT 1770S, SS maupun yang polos, semuanya jadi satu SPT satu formulir saja. Pribadi. Ya, memang ini salah satu yang sudah lama kita gaungkan Mbak ya. Mungkin terkait dengan penggunaan aplikasi baru ini, tentu saja ada perbedaan dibandingkan dengan aplikasi lamanya, karena yang pertama kemudahan, simplifikasi. Nah, kalau dulu misalnya, ini salah satu perbedaan ya. Kalau dulu ya seperti yang Mbak Rini ucapkan tadi, formulir yang lama itu ada 1770, 1770S dan SS, tentu saja dengan kriteria masing-masing ya. Nah, sedangkan di Cortex ini sekarang kita tidak mengenal 3 jenis formulir itu. Jadi dia satu form. Nanti isiannya atau yang wajib kita isi di lampirannya tergantung dari jawaban kita dalam mengisi pertanyaan di Indo SPT-nya. Jadi formulirnya itu nggak default semuanya sama tidak, gitu ya? Betul, tidak. Jadi tergantung nanti isiannya apa. Nah, nanti kita lampirannya tergantung dari jawaban kita di Indo SPT. Nah, kemudian juga terkait sama harta ya Mas ya. Harta itu katanya nih ada perbedaan ya antara pengisian yang dulu dengan yang sekarang nih. Kolom-kolomnya kan berbeda tuh ya. Lebih mendetail Mbak. Jadi kalau dulu kan satu kolom saja, kemudian semua jenis harta kita laporkan di satu tabel. Kalau sekarang di Cortex untuk laporan kolom harta itu sudah dipisah menjadi 6 klasifikasi harta, gitu ya. Terus kemudian secara isiannya juga lebih mendetail. Kalau misalnya dulu tidak ada nilai saat ini. Kalau dulu kan cuma tahun perolehannya berapa, kemudian nilai perolehan. Kalau sekarang ada nilai saat ini atau akhir tahun pajak laporan SPT-nya. Kemudian yang lainnya juga ada detail terkait misalnya ini atas nama siapa gitu hartanya. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi lebih merinci. Buat yang kayak gabung ya, kan harta istri apa suami nih. Ada perbedaan ya. Betul, nanti atas nama sendiri, nanti langsung atas nama yang akun Cortex yang dipakai atau digunakan untuk laporan. Kalau misalnya atas nama bukan nama sendiri ya nanti ada free text-nya gitu. Baik, satu lagi tuh kan ada
menu posting ya Mas ya. Betul. Katanya datanya tripopulate tuh, gimana tuh? Ya, jadi nah ini menarik Mbak. Kalau sebelumnya kita tidak mengenal menu posting ini, kecuali kalau memang yang bersangkutan sudah pernah lapor SPT masa PPN ya, ada menu postingan di situ. Nah, di Cortex ini dikenal juga menu posting itu fungsinya untuk menarik data-data, terutama bukti potong ya, yang dijadikan kredit pajak atau yang lain gitu. Nah, tanpa kita menginput secara manual. Nah, sebenarnya hanya itu fungsinya, sehingga agak memudahkan lah ya bagi kita daripada kita nyari berkasnya satu-satu. Jadi Cortexnya pinter sekarang. Betul, ya? jadi sepanjang bukti potong yang dikeluarkan oleh si pembuat bukti potong dengan NIK kita atau identitas NPWP kita, maka data itu akan otomatis ketarik ke data Cortex kita. Ya, jadi melalui menu posting kita. Dan menu posting itu letaknya ada di Indo SPT, gitu Mbak. Jadi nanti di situ ya itulah. Mungkin kalau misalnya kita sering belanja di Shopee atau apa, nanti bisa banyak itu nanti. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas. Sebelum Sobat Bijak nih melaporkan SPT-nya, ada nggak dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan nih? Jadi kalau sudah dokumennya siapkan kan pengisiannya lebih mudah nih ya. Iya, betul. Ada nggak apa aja dokumen yang harus disiapkan? Data untuk isiannya ya. Ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga tidak jauh berbeda ya. Terutama untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Mau dia karyawan, mau non-karyawan atau usaha. Jadi kalau saat ini kita fokusnya di wajib pajak orang pribadi yang UMKM, maka yang harus disiapkan oleh Sobat Bijak sekalian, terutama yang punya penghasilan dari usaha atau UMKM, yang pertama adalah daftar peredaran usaha dalam 1 tahun pajak. Jadi nanti silahkan Sobat Bijak membuat sendiri, boleh di Excel atau tulisan tangan aja, boleh nanti silahkan dirinci seperti tahun-tahun sebelumnya juga ya, kalau memang tahun sebelumnya juga pernah melaporkan walaupun media lapornya berbeda, nanti omset peredaran brutonya per bulan. Nah, dari situ kan nanti kita bisa mengetahui itu angka-angkanya, apakah ini masih dalam batasan 500 juta atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau misalnya Sobat Bijak sebagai wajib pajak juga mendapatkan bukti potong atau dalam bertransaksi dipotong atau dipungut pajak penghasilan, maka silahkan juga disiapkan arsipnya saja. Toh sebenarnya di Cortex melalui menu posting yang kita ceritakan tadi, itu otomatis ketarik Mbak harusnya. Nah, cuman kenapa harus tetap kita siapkan? Kalau misalnya ada ya, kalau misalnya data itu tidak ketarik ke data Cortex kita, kan yang namanya alat ya, bisa jadi ketarik semua, bisa jadi ya ada error-errornya gitu lah ya. Nah, itu nanti kita bisa input juga secara manual. Nah, terkait dengan kredit pajaknya itu. Yang kedua itu bukti potong atau bukti pungut dari lawan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah daftar harta dan hutang atau kewajiban yang dimiliki per akhir tahun pajak pelaporan. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah daftar anggota keluarga dan tanggungan. Sebenarnya itu untuk perhitungan di Indo SPT, tapi kalau misalnya UMKM itu tidak kemudian itu dijadikan dasar perhitungan untuk PPh final yang 0,5%-nya itu. Jadi begitu Mbak. Ya. Jadi ini kan Sobat Bijak udah melakukan aktivasi, udah dokumennya udah siap semua. Nah, selanjutnya tahap apa lagi nih Mas? Nah, kalau sudah siap semua, tentu saja pastikan Sobat Bijak sudah bisa login ke akun Cortex-nya, itu yang pertama. Yang kedua, sudah memiliki tanda tangan elektronik atau yang lebih dikenal sertifikat digital, kode otorisasi DCP, itu sama. Nah, pastikan dua hal itu sudah punya ya, bisa login akun, kemudian bisa menandatangani secara elektronik, gitu Mbak. Nah, kemudian langsung ke halaman Cortex-nya. Nah, jika sudah masuk, nanti di menu Cortex-nya itu ada menu surat pemberitahuan atau SPT. Nah, silahkan klik di situ. Kemudian, ini loginnya dulu ya kita ya. Nah, loginnya Sobat Bijak kalau misalnya sudah pernah aktivasi akun harusnya tahu ya. Oke. Kalau untuk loginnya di tampilan awalnya itu yang pertama untuk isian ID pengguna silahkan masukkan NIK KTP, nomor induk kependudukan Jadi KTP. bukan NPWP lagi ya Mas ya? Bukan, pakai NIK KTP yang 16 digit gitu. Nah, kemudian berikutnya ada memasukkan kata sandi, tentu saja dengan kriteria yang sudah ditentukan ya, sudah tahu lah ya semuanya. Dan yang berikutnya isikan kode captcha, berisi 6 digit angka. Yang itu bisa berubah-ubah itu kalau di refresh misalnya susah gitu, dilihat itu. Sesuai dengan yang tertampil di
tampilan ya. layar muka, betul. Nah, kemudian klik login. Nah, dari situ nanti akan ada tampilan login, menu-menu yang berderet di atas, Mbak ya. Baik, Mas. Nah, mungkin bisa langsung praktek ya, Mas ya? Ya, jadi kita sambil praktek, sambil praktek nanti kita sambil nanti jalan Sobat aja Bijak ya. bisa lihat nih di layar nih ya, yang kita jalankan. Oke. Ya. Sebelumnya buat SPT dulu atau gimana nih? Masnya mau nerangin dulu, Mas Fauzi, atau mau langsung praktek aja? Oke, jadi tadi kita loginnya sudah ya. Nah, untuk membuat SPT tahunan, apa namanya, sebelum dilaporkan ya, kita membuat yang namanya konsep SPT dulu, Mbak. Jadi konsep SPT itu kasarnya ya kita seperti ngambil formulir gitu. Nah, untuk Mas, mungkin boleh langsung praktek nggak di sini? Boleh. Biar Sobat Bijak kita ngobrol sambil Sobat Bijak ngeliat nih tampilannya seperti apa sih gitu. Nah, jadi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, wajib pajak Sobat Bijak sudah bisa menggunakan laman Cortex. Webnya itu cortexdjp.pajak.go.id. Nanti tampilannya dia akan seperti ini. Nah, seperti ini ya, Sobat. Betul, ini adalah tampilan awal Cortexnya seperti ini, yang seperti sudah kita jelaskan di awal. Ada menu login, yaitu ID penggunanya kita isikan dengan NIK KTP-nya. Dengan NIK ya, Mas ya. Betul. Kemudian kata sandinya kita isi juga sesuai dengan yang sudah disetting ya. Nah, mungkin kalau di sini Sobat Bijak melihat kok webnya pakai TP portal gitu. Ya, karena kami pakai akun dummy ya, Sobat Bijak. Nanti kalau Sobat Bijak sendiri nanti cortexdjp.pajak.go.id. Ya, ini adalah tampilan apa namanya? Tampilan awal, Mbak ya. Betul. Tampilan setelah loginnya seperti ini. Seperti ini, baik. Di situ juga kelihatan ada nama ya, Mas. Betul, ya. Di sini ada nama pemilik akunnya. Iya, NIK-nya betul. Kelihatan. Dan di sini berderet menu-menu yang dapat kita gunakan ya untuk menunaikan kewajiban perpajakan kita. Nah, untuk laporan SPT sendiri ada di menu surat pemberitahuan. Masih loading terus, Mas. Nggak apa-apa, ini kan loading di depan aja, nggak apa-apa. Kemudian pilih surat pemberitahuan ya. Betul. Kok lama? Sudah, bisa dicoba lagi surat pemberitahuan. Nah, jadi nanti setelah klik surat pemberitahuan nanti akan ada tampilan seperti ini, Mbak. Di atasnya itu ada SPT belum disampaikan. Nah, sementara di sebelah kiri itu ada identitas NIK kita sebagaimana pemilik akun. Kemudian di bawahnya di menu SPT-nya ada konsep SPT, di mana di situ berisi konsep-konsep SPT yang belum kita laporkan. Kemudian berikutnya ada SPT menunggu pembayaran. Itu adalah menu jika kita misalnya bikin konsep SPT kemudian statusnya kurang bayar dan belum kita bayar, maka dia akan di menu SPT menunggu pembayaran. Kemudian di bawahnya lagi ada SPT dilaporkan. Jika kita sudah sukses melaporkan SPT di konsep yang sebelumnya, maka dia akan pindah ke menu SPT dilaporkan. Nah, kemudian ada di bawah SPT ditolak kalau misalnya dalam penyampaian laporan SPT-nya ada kekurangan, misalnya lampiran apa gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ada SPT dibatalkan jika kita membatalkan laporan SPT-nya. Gitu. Oke. Untuk ketika konsep masuknya di konsep juga betul, nih, Mas, ya? Jadi kita ngeceknya di konsep karena di menu yang lain nggak ada tombol ini. Oh, ada sekarang. Oke. Oh, kecuali yang SPT ditolak dan dibatalkan. Nah, di menu konsep SPT ini silahkan klik buat konsep SPT. Kemudian untuk pilihan jenis SPT-nya tentu saja orang pribadi ya, karena kita kali ini orang pribadi. Kemudian lanjut. Kemudian di menu berikutnya periode pelaporan SPT-nya. Nah, jenis periodenya ini menarik, Mbak. Ada SPT bagian tahun pajak dan SPT tahunan. Itu bedanya apa tuh, Mas? Ya, jadi kalau SPT tahunan memang SPT tahunan ya kita berarti dalam periode 1 tahun ya. Jadi misalnya kita tidak ada kendala atau masalah dengan masa pajak setahun kita, misalnya Januari Desember sudah oke, ya kita pilih SPT tahunan. Nah, sementara di SPT bagian tahun pajak itu adalah jika misalnya Sobat Bijak pada saat mendaftar tanpa disadari masa pajaknya dalam setahun itu bukan Januari Desember misalnya, tapi ketika dia mendaftar misalnya daftarnya bulan Agustus, kemudian
secara tidak sadar memilih 1 tahun pajaknya Agustus Juli gitu. Kan Agustus Juli tahun berikutnya. Nah, ketika sobat bijak melakukan permohonan untuk pengajuan perubahan tahun pajak menjadi Januari Desember, maka di situ kan ada hul Mbak ya. Betul. Ada hul antara bulan September sampai dengan Desember. Nah, Januarinya sudah masuk tahun pajak yang baru. Nah, itu yang disebut dengan SPT bagian tahun pajak. Nah, jadi kalau misalnya ada case seperti itu, silahkan pilih SPT bagian tahun pajak untuk melengkapi laporan SPT ketika ada perubahan masa pajaknya. Jadi gitu. Nah, kalau untuk case ini kita pilih SPT tahunan. Betul. Kemudian periode dan tahun pajaknya, nah karena ini akun dummy, makanya ini kan tadi Agustus Juli kan ya. Jadi ini daftarnya Agustus Juli. Cuman nanti kalau punya sobat bijak, betul, Januari Desember kalau kan sudah ya Mas sesuai ya. masa pajaknya misalnya Januari Desember, di sini akan muncul Januari Desember 2025. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian di step terakhir atau step 3 terkait dengan jenis pilihan SPT dengan model SPT seperti yang sudah-sudah juga. Kalau kita lapor pertama kali maka dia model SPT-nya normal. Kemudian kalau kita mau lapor lagi di tahun pajak yang sama, maka di model SPT ini akan berubah menjadi pembetulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dia default kan ya Mas pilihannya ya? Betul, jadi ini nggak seperti yang dulu ya. Angkanya bisa kita ketik gitu. Ini enggak ya? Ini ketika tidak dia lagi. Udah lapor normal, otomatis betul. Munculnya pembetulan 1. Ketika di submenu SPT dilaporkan sudah ada laporan, maka dia tidak bisa lagi muncul normalnya. Jadi nanti otomatis langsung pembetulan. Jadi karena pertama kali ini munculnya normal. Betul, betul. Nah, ini kita pilih normal karena laporan pertama kali, kemudian kita klik buat konsep SPT. Nah, ketika kita sudah klik buat konsep SPT, maka muncul konsep SPT di menu konsep SPT. Nah, tadinya kosong Mbak ya di sini ya. Jadi ini sekarang sudah muncul. Ya? Betul. Jadi ini kita sudah membuat konsep SPT di mana inilah formulir SPT tahunannya gitu loh. Jadi kita akan mengisi terkait dengan data-data perpajakan kita yang sebagai kewajiban pelaporan di konsep SPT yang ini gitu. Tapi Mas mungkin sobat bijak bisa diinfokan ya simulasinya nanti seperti apa. Oh ya, baik. Ya, data-datanya seperti apa biar nanti sobat bijak udah tahu dulu nih. Oh, berarti masuknya ke sini nanti. Oke, ini kita masuk ke menu praktek konsepnya ya. Oke, kita praktek. Nah, ketika sudah muncul di konsep SPT, untuk mengisi formulirnya silahkan nanti sobat bijak klik di gambar pensil ya. Di sini ada notif lihatnya. Padahal itu untuk akses ke formulir SPT-nya sebenarnya, Mbak. Kemudian yang di sebelahnya ada gambar tanda tempat sampah ya. Nah, itu untuk menghapus. Kalau misalnya mau kita hapus itu. Nah, untuk berikutnya kita klik di gambar pensil, yaitu menu lihat. Nah, ini kita mengakses formulir SPT-nya, di mana secara default yang muncul adalah halaman induk dan lampiran 1. Nah, gitu. Kalau induk ini ya, nanti induk itu berisi beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yang akan mempengaruhi berapa banyak lampiran yang harus kita isi, yang wajib kita isi. Berarti sekarang isinya dari induk dulu nih Mas ya? Betul. Nah, itu salah satu perbedaan lagi dibandingkan dengan SPT yang sistem sebelumnya yang DCP online. Kalau dulu biasanya ngisinya dari belakang dulu, apalagi badan dari ya. Lampiran dulu. Betul, kan lampiran dulu. Ya. Sekarang balik ya berarti. Kemudian yang saat ini Cortex kita tidak seperti itu lagi. Jadi dari induknya dulu baru nanti kita mengisi lampiran-lampirannya sesuai dengan jawaban kita di induk SPT-nya. Gitu, Mbak. Nah, kemudian L1 atau lampiran 1 ini berisi tentang informasi harta, kemudian kewajiban atau utang, kemudian daftar anggota keluarga, kemudian yang terkait dengan bukti potong, baik itu menyangkut penghasilan yang diterima maupun PPh yang dipotong atau kredit pajaknya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita mengisi, yang pertama tentu saja kita harus ngecek identitasnya ya. Ini akun kita atau bukan? Takutnya wah ternyata ada tanda abu-abu Mas. Kalau kayak gitu dia bisa dilakukan pengeditan nggak? Kalau tanda abu-abu seperti ini tidak bisa Mbak, karena ini dia membaca master file ya. Nah, harus kita lakukan yang pertama kali adalah klik tombol posting di bawah header ini tahun pajak dan periode yang tadi diinformasikan. Betul, yang sudah kita informasikan di awal tadi. Posting ini penting, kenapa? Karena kalau nggak kita posting, yang pertama notifnya akan tidak mau disimpan atau dilaporkan. Yang kedua yaitu untuk narik data-data terutama kayak bukti potong kayak gitu Mbak. Jadi
tombol posting ini penting. Jadi makanya ketika buka formulir induk, yang pertama harus kita ingat-ingat adalah posting dulu. Nah, kita lakukan posting. Nah, jadi kalau kita berhasil posting, itu ada tulisan di bawahnya itu nanti dia yang harus kita cermati adalah data terakhirnya diperbarui pada tanggal berapa nanti akan muncul di situ. Kemudian sampai dengan waktu-waktunya juga, sampai detiknya juga ada. Nah, dan di bawahnya terakhirnya itu ada tulisan completed gitu. Nah, itu tandanya kita sudah pernah posting. Dan posting ini bisa dilakukan berulang. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita pilih adalah sumber penghasilannya, karena pada acara pada siang hari ini kita fokusnya di orang pribadi yang penghasilannya dari usaha atau UMKM. Kita pilih untuk sumber penghasilannya adalah kegiatan usaha. Tapi sebenarnya bisa ya Mas ya, kalau kita punya dua nih pekerjaan, bisa. punya usaha, bisa kita pilih dua-duanya ya. Ya, jadi kalau misalnya kita ASN ya, kita karyawan juga, terus kemudian saya punya usaha gitu, usaha toko misalnya. Jadi kita bisa pilih dua Mbak seperti ini. Jadi kegiatan usaha sama pekerjaan kita centang dua-duanya. Gitu. Ya, ini informasi tambahan aja ya. Karena kita fokusnya di kegiatan usaha, maka kita pilih kegiatan usaha. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada isian identitas wajib pajak, berisi pemilik akunnya tentu saja, ada NPWP atau NIK-nya, kemudian namanya, kemudian jenis ID-nya apa, kemudian nomor ID-nya, tentu saja itu sama dengan nomor KTP-nya, kemudian nomor telepon, email, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, kemudian yang harus kita cermati di isian identitas ini adalah ketika ada tanda bintang, maka itu wajib isi. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda bintangnya, itu tidak wajib isi, Mbak. Jadi begitu. Nah, berikutnya di isian ikhtisar penghasilan itu. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan ya yang harus kita jawab. Yang pertama adalah 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tidak ya. Ya, karena kita usaha ya. Maka kita jawab tidak. Kalau seandainya kita jawab iya, maka apa yang akan terjadi? Kalau kita jawab iya, maka di sebelah kanannya akan ada notifikasi mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, gitu. Tapi kalau kita jawab tidak, nah, maka tidak akan muncul. Betul, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian karena kita usaha, di pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Maka jawabannya adalah iya. Terus muncul lagi tuh Mas. Nah, bawahnya muncul lagi Mbak ya, betul. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Silahkan pilih. Berarti pilih yang 2 ya Mas ya? Betul. Saya termasuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan yang dikenai pajak bersifat final. Jadi kita ceritanya ini masih berhak untuk tarif final Mbak ya, yang 0,5%. Betul. Nah, ketika kita jawab seperti itu dengan pilihan yang kedua, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan itu? Tidak ya. Kemudian kita jawab tidak. Betul. Saya berarti yang kedua ya Mas, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan final pajak dan tidak menyelenggarakan pembukuan, tapi pencatatan, gitu Mbak ya. Nah, kemudian untuk 1B5 ini otomatis dia auto refill. Kemudian 1C yaitu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak ya. Jadi jawabannya tidak. Di case kita kali ini hanya penghasilan yang kita terima dari usaha saja. Ya, kita jawab tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah menerima penghasilan dari luar negeri? Kita jawab tidak juga. Nah, sebagai informasi, nanti ketika kita sudah jawab di 1B-nya bahwa penghasilan kita dari usaha, maka akan ada notifikasi untuk pengisian lampirannya. Jadi kalau di sini sudah kita ketahui Mbak ya. Jadi di sini kita nanti akan mengisi lampiran 3B bagian A ya, di 1B2. Oke, itu nanti aja. Kemudian yang di isian perhitungan PPh terutang atau pajak terutangnya di bagian C, penghasilan itu setahunnya ini auto prefill juga. Kalau yang abu-abu gini, ya itu nggak bisa, kecuali di sini ada pilihan untuk jawaban di mana tuh Mas nanti angka-angkanya itu? Yang mana Mbak? Kayak penghasilan itu gitu. Oh ya. Itu dari mana? Jadi ini dia apa namanya? Penjumlahan dari isian yang di atas tadi. Karena ini kan kita di isian 1A misalnya dari pekerjaan.
Karena kita jawab tidak, maka di sini dia tidak muncul. siap. Ya, jadi dia sama apa ya istilahnya sudah pakai rumus ya. Kalau misalnya memang ada penghasilan yang atau bukti potong yang kita terima dan itu sudah masuk di lampiran terkait, nanti dia akan otomatis masuk di situ juga. Gitu. Lanjut Mas. Baik. Nomor 3. Untuk perhitungan pajak terutangnya nomor 2 auto prefill, kemudian yang nomor 3 apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan yang dibayar selain dari perhitungan BPA 1 atau BPA 2. Ini kita jawab tidak karena itu tidak ada zakat atau sumbangan. BPA 1 BPA 2 juga tidak karena kita bukan karyawan ya. Tuh, kemudian untuk penghasilan itu setelah pengurangan ini juga auto prefill, betul, pengurangan dari angka 2 dikurangi angka 3. Berarti yang kita isi itu hanya yang terbuka warna putih ya Mas ya? Betul. Kalau yang abu-abu kalau yang abu-abu seperti di bawah gini, nah ini nggak bisa Mbak. Nah kayak gini ini nggak bisa. Kalau kita klik nggak bisa ya berarti dia nggak bisa gitu. Nah kemudian di sini ada sebenarnya isian di Indo SPT ini kalau misalnya kita UMKM murni, maksudnya itu nggak ada bukti potong juga misalnya. Ya ini sebenarnya nggak berpengaruh gitu karena nanti isiannya di kolom di lampiran tersendiri yang di lampiran 3B tadi. Nah, lanjut gitu. Mas. Baik, PTKP-nya ini T0 ya. Nah, ini orang pribadi sendiri belum berkeluarga. Kemudian penghasilan kena pajaknya otomatis, nomor 8 tuh betul. Ya, yang terbuka ya. Betul. Nah, karena ini di Indo SPT-nya kosong, maka PPh terutangnya tentu saja tidak ada. Nihil. Nah, kemudian PPh terutangnya apakah terdapat pengurang? Tidak. Kemudian di kredit pajaknya apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut? Nah, dari pihak lain. Ini kalau misalnya memang kita punya bukti potong atau kita dipotong dari pihak lain lawan transaksi kita misalnya, nanti silahkan klik iya. Kalau misalnya setelah kita posting tadi bukti potong itu otomatis masuk, maka di isian 10A atau di huruf D kredit pajak itu nanti dia akan otomatis muncul Mbak angkanya di situ, PPh yang sudah dipotong berapa dan kita bisa LB di sini. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak ada, ya silahkan dipilih tidak, betul. Kemudian angsuran tidak ada. STP pasal 25 hanya pokok saja, ini sebenarnya bisa diisi kalau misalnya kita pernah di STP kemudian kita bayar, tapi karena di case ini tidak, maka kita kosongin saja. Tapi ingat hanya pokok STP, pokok ininya aja, bukan termasuk denda yang lain. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Tidak ada. Karena penghasilannya kita di luar negeri. Nah, yang berikutnya di poin PPh kurang lebih bayarnya ini tentu saja tidak ada karena tidak ada perhitungan penghasilan di Indo SPT-nya dan PPh yang masih harus dibayarnya juga 0 atau nihil. Nah, kemudian di huruf F ada isian atas pembetulan ya, tapi karena kita tidak pembetulan, ini kita lewatin saja. Kemudian di G ini ada kalau misalnya kita lebih bayar, di sini akan diminta untuk memilih nomor rekening dan pemrosesannya lewat apa? Apakah dia lewat pemeriksaan atau permohonan pengembalian pendahuluan seperti itu. Nah, kemudian angsuran PP pasal 25 tahun berikutnya ini kita tidak ada ya, karena UMKM ya. Tidak semua berarti. Tidak semua. Kemudian untuk pernyataan transaksi lainnya, ini terkait harta dan kewajiban ya. Apakah memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun ini tidak. Nah, kemudian terkait harta, kalau kita misalnya tahun sebelumnya sudah melaporkan SPT tahunnya, ketika kita posting, itu juga akan ketarik Mbak datanya. Jadi kita tidak perlu ngisi lagi, betul, satu-satu gitu nanti. Tapi masih bisa diedit kan Mas ya? Nah, itu. Jadi nanti daftar harta yang masuk di kolom harta itu satu persatu masih bisa kita edit, Mbak. Misalnya memang terjadi perubahan nilai misalnya, atau hartanya sudah kita jual, atau kita beli aset baru tinggal ditambahkan aja seperti itu. Nah, kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Ini kita isi tidak karena ini yang finalnya berbeda dengan yang setengah persen, betul. Nah, kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek juga tidak di di naskahnya ya, di naskah yang mau kita praktekkan ini. Kemudian apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri?
dan melaporkan sebagai PPh yang tidak termasuk objek, kita jawab tidak tidak. ya. Betul. Oke, lanjut. Kemudian di Itu lampiran udah tambahannya default ya, ini semua ya, Mas. otomatis ya default sudah Lanjut. sesuai ini. Nah ini tentu saja kalau UMKM tanpa bukti potong ya. Di sini di huruf K atau kolom pernyataan itu status SPT-nya pasti nihil. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya loh Pak, saya kan di atas 500 juta misalnya. Nah jadi dia perhitungannya tidak di sini memang Mbak. Walaupun status SPT-nya ini kan di Indo SPT-nya nihil, tapi nanti di tabel 3 di lampiran 3B itu nanti ada PPh finalnya akan dihitung di situ. Jadi dia memang nggak masuk ke Indo SPT. Karena pembayarannya udah tiap bulan ya Mas. Betul, ya. Jadi dia dan beda betul. Di SPT ini. Kalau sudah menghitung kita setiap bulan omset kita sebagai pengusaha ya UMKM, maka di situ harusnya kita juga sudah tahu kan kewajiban kita apa. Jadi seharusnya sudah dihitung per bulannya berapa, kalikan 0,5% dan kita bayar setiap bulan. Jadi gitu. Nah kemudian untuk mengamankan data-data yang sudah kita isi, silahkan klik simpan konsep. Dan ini sebenarnya harusnya dari tadi kita simpan konsep. Karena apa? Karena ketika kita misalnya sudah ngisi banyak, kemudian idle, terus dia otomatis keluar, login lagi. Kalau kita tidak klik simpan konsep, maka data-data isian kita hilang semua. Gitu. Oke, kita lanjut ke lampiran yang muncul di atas karena tadi defaultnya adalah induk dan lampiran 1. Dan ketika penghasilan kita dari PPh final saja yang 0,5%, bukan dari PPh ya, terutang PPh final yang 0,5%, PP 55 tadi 2022, maka akan muncul satu lampiran lagi, yaitu lampiran 3B untuk pengisian terkait omset yang sudah kita siapkan di awal tadi. Nah, sebelumnya kita isi di L1 dulu Mbak, biar urut gitu. Nah, L1 ini ada daftar harta, kemudian ada hutang, kemudian daftar anggota keluarga, kemudian ada data terkait penghasilan dari bukti potong, misalnya kita bekerja selain dari UMKM penghasilannya, dan PPh yang dipotong di huruf E. Nah, kemudian kita cek. Nah, harta ini seperti yang kita infokan di awal tadi juga, tadi kan sempat ya. Kalau dulu itu di satu kolom, sekarang dikelompokkan menjadi 6 kelompok ya, atau klasifikasi. Yang pertama adalah jenis harta kas dan setara kas. Itu. Kemudian yang kedua adalah piutang. Kemudian yang ketiga itu investasi atau sekuritas. Kemudian yang keempat harta bergerak. Harta bergerak ini yang seperti motor, mobil dan sebagainya lah ya. Kemudian yang tidak bergerak ini seperti tanah kosong, tanah bangunan, bangunan ruko dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah harta lainnya, di mana ini masuknya adalah harta-harta yang tidak terklasifikasikan di angka 1 sampai dengan 5. Itu nanti bisa dicek. Nah, kemudian harta yang mau kita input, apa? Boleh. Satu aja ya Mas ya? Boleh. Mau apa nih yang gede sekalian? Rumah gitu ya. Nah, harta misalnya rumah yang mau kita input, nanti dia masuknya di kualifikasi harta yang nomor 5, harta tidak bergerak. Dalam kurung termasuk tanah dan bangunan. Nanti Bapak Ibu atau Sobat Bijak bisa melakukannya dengan cara klik tambah. Kalau misalnya ini sebelumnya belum ada ya. Kalau posisi sudah ada nanti tinggal diedit aja. Ya. Nanti klik tambah, kemudian di deskripsi diisi dengan tanah bangunan tempat tinggal ya. Oke. Kemudian lokasi hartanya nanti silahkan diisi dengan alamat lengkapnya. Contohnya kita kalau Jakarta sebagai contoh gitu kita aja Jakarta aja gitu. Nah, kemudian ukurannya sekarang ya Mas, betul lebih tanah bangunan. Kalau dulu nggak ada. Betul, ada. Dulu cuman tanah, terus tahun perolehan, nilai keterangan gitu kan. Nah, kalau sekarang lebih detail lagi Mbak. Kali ini misalnya ukurannya 200 meter gitu. Tanahnya, bangunannya 275 meter. Loh, kok bisa lebih luas bangunannya? Karena bangunannya 2 lantai, Mbak. 2 lantai. Ya, 2 lantai. Kemudian sumber kepemilikannya adalah misalnya hasil sendiri. Kemudian nomor sertifikatnya silahkan diisi dengan nomor sertifikat yang seharusnya. Misalnya di sini 001. Kemudian betul. Atau ya, bisa SHM, bisa sertifikat yang lain, hak guna juga nggak masalah. Kemudian tahun perolehannya ini harta itu diperolehnya kapan, tahun berapa? Kapan, gitu ya. Nggak perlu mendetail, oh tanggal sekian, enggak. Ini tahunnya aja, tahun perolehannya. Misalnya 2025 misalnya. Kemudian harga perolehannya 2,5 M gitu. Ya. Satu lagi.
Oke, kemudian nilai saat ini karena masih 2025 kemarin ya. Oke, Masih kita sama ya. naikkan lah ya, Oke. biar ada fluktuasi. Oke. Kemudian, nah di isian harta ini juga ada isian-isian yang wajib kita isi dengan bertanda bintang. Ketika tidak bertanda bintang, maka itu tidak wajib isi. Di sini ada keterangan, betul, ya. bisa dilewatin. Di sini ada harta PPS atau harta investasi PPS. Ini yang berhubungan dengan PPS dulu Mbak ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, dia akan masuk seperti ini. Iya. Nah, tadi ini berarti untuk kalau isian misalkan harta. defaultnya dia udah ada hartanya, dia munculnya seperti ini, ada tombol tempat sampah sama ada tombol Betul Mbak. Jadi kalau sudah ada, dia seperti ini. Nah, biasanya di sini datanya nggak lengkap. Ini kan isiannya lengkap ini. Nah, biasanya dia misalnya kayak luasnya itu belum ada, terus lokasi hartanya. Karena dulu kan kita nggak diminta ya. Betul, memang nggak sedetail ini gitu kan. Dulu itu cuman ya nama harta, kode harta tetap ya. Di sini kan otomatis milih nanti kode hartanya ada. Lanjut gitu Mas. Nah, kemudian setelah pengisian harta, di sini ada ikhtisar harta itu berisi nilai akumulasi harta-harta yang kita input ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada utang pada akhir tahun pajak. Jadi contohnya kita nggak ada ya. Betul, ini kita nggak ada, jadi kita nggak. Makanya di sini tidak ada tombol tambahnya. Gitu. Nah, kemudian daftar anggota keluarga. Nah, di sini juga otomatis sesuai dengan data master file kita di Cortex. Gitu. Jadi kalau misalnya, tuh Pak ini anak kami udah nambah lagi nih satu, nanti tinggal di update aja di MFBP Cortex-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang huruf D ini terkait dengan bukti potong, di mana di huruf D ini adalah angka penghasilan yang diterima dari bukti potong itu. Betul. Nah, kemudian yang E, daftar bukti potong PPh-nya atau pemungutan PPh-nya ini adalah daftar yang memuat informasi PPh yang dipotong atau dipungut sebagai kredit pajak. Nah, gitu Mbak. Jadi ini untuk lampiran satunya seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut ke lampiran. Mungkin, Mas, oh iya, jangan lupa disimpan Sobat Bijak ya. Kita udah ngisi banyak, kemudian idle atau koneksinya terputus, nah kerja lagi kita. Menghemat waktu itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lampiran 3B. Nah, di sini untuk isian penghasilan bruto selama 1 tahun di breakdown per bulan, dirinci per bulan, itu ada di huruf A, Mbak. Betul. Berarti rekapitulasi peredaran bruto yang bersifat final ya? Betul sekali, rekapitulasi peredaran bruto untuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tentu yang dikenai pajak yang bersifat final di sini. Jadi nanti Sobat Bijak bisa klik di kolom tindakan. Di sini ada gambar pensil lagi, ya, memang kondang pensil ini. Oh iya, dia minta rincian. Betul, nanti dia ada rinciannya. Jadi misalnya ini contohnya kita penghasilannya berapa nih Mas 1 tahun? Kalau rata-rata per bulan aja misalnya 25 juta misalnya ya. Oke, kita ini tulis kita contohnya 25 juta ya Sobat Bijak, tapi nanti Sobat Bijak silahkan diisi sesuai dengan peredaran bruto masing-masing. Betul, nanti ada kok nanti perhitungannya misalnya tadi ya yang dijelaskan Mbak Rini di awal tadi. Kalau misalnya omset secara akumulasi setahun misalnya sampai bulan Agustus sudah lebih dari 500 juta, maka dia di bulan berikutnya dia akan otomatis ada perhitungan PPh final yang 0,5%-nya. Oke. Nah, ini untuk Januari sama semua ya, kita anggap sama aja. $25 juta per bulan berarti 300 ya? Ayo berapa? 400 ya? 400 juta. Enggak dong, 300. Nah, otomatis kok udah ada jumlahnya di ya, bawah. di bawah sudah ada jumlahnya. Jadi kita bisa sekalian rekonsiliasi terkait daftar yang kita siapkan dengan perhitungan yang di sini. Seperti itu, Mbak. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini, sudah kita isi, kita simpan. Oh, ini ya Mas ya, ternyata ada ya. Betul. Jadi peredaran bruto. Cut off peredaran bruto tidak kena pajaknya itu berapa? Di sini ada 500 juta. Jadi secara akumulasi di sini juga ada di akumulasi peredaran bruto. Di sini per bulannya akan ditambah-tambahkan terus. Ketika dia sudah 500 nanti PPh terutangnya yang di sini ya, terutang PPh final akan muncul. Itu dia otomatis ya? Otomatis ya. Dan kalau kita sudah melakukan pembayaran ya sudah tinggal kita lanjutkan aja prosesnya. Dan pembayarannya juga otomatis ya masuk ke sini ya, betul, betul.
Nah, justru ketika misalnya nih, Mm-mm. kita selama ini belum bayar nih, Mm-mm. cuman ngitung doang, Iya. belum kita bayar. Nah, pada saat kita bikin laporan ini, bikin konsep lah, kemudian kita isi, kemudian di situ kan ada angka-angkanya, Mm-mm. dan baru kita buat billingnya misalnya. Nah, nanti ketika kita buat billing dan belum kita bayar, Mm-mm. dia nggak mau Mbak dilaporkan. Oh, berarti Gitu. harus bayar dulu. Betul. Ini berarti Ketika tidak kita merubah yang diinduk ya, jadi kurang bayar ya. tidak merubah di Nihil situ, ya. tapi dia secara apa namanya, step pelaporannya ketika kita klik bayar lapor, Mhm. nggak mau dia Oke. sepanjang itu belum dibayar. Nah gitu. Nah, lanjut Mas. Nah oke. Jadi yang kita isi hanya di sini aja di huruf A-nya terkait dengan penghasilan yang terutang PPh final 0,5% atau dari usaha secara rinci per bulan selama 1 tahun pajak. Gitu Mbak. Ya. Nah oke, kita simpan konsep dulu. Oke. Kemudian kita balik ke, nah ini kan Error. merah-merah kayak gini nih. Sebentar. Simpan konsep. Nah, berhasil. Coba. Kemudian kita coba untuk laporkan dengan Coba jangan Mas, lupa. bentar, Mas. Ya, oke. Saya boleh lihat ya. Silakan. Yang tadi kita isikan 300 juta, berarti nggak muncul ya di sini ya Mas Tidak ya? muncul karena muncul memang ya, untuk perhitungan omset atas PPh final dari usaha itu tidak dimunculkan di Oh, Indo karena SPT. di sini ya 1B2-nya nggak ada ya nominalnya. Betul. Oke. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah itu apa Mas? Ya, setelah isiannya lengkap seperti ini, lampiran 3-nya juga udah kita isi. Tentu saja kita laporkan, Mbak, setelah ini. Nah, sebelum melaporkan jangan lupa di sini ada centangan kecil pernyataan. Ini jangan lupa dicentang ya, jangan di uncheck, tapi di checklist. Nanti akan ada notif merah. Kemudian silahkan klik bayar lapor. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sobat bijak nggak usah panik, ditutup aja. Nah, nanti akan muncul kata sandi penandatangan atau selama ini yang kita kenal dengan paspris. Iya. Nah, kita isikan pasprisnya. Kemudian konfirmasi dan tanda tangan. Nah, ini kayak gini, Mbak. Sorry, ini tadi caps lock. Saya ulang ya. Nah, kalau misalnya masih ada isian yang misalnya kita lewat itu, yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu, atau di lampiran yang wajib isi, itu misalnya masih ada yang belum kita isi, dia akan muncul notifikasi seperti itu juga. Jadi nanti ditunjukkan yang mana, nanti warnanya akan merah, betul. Nah, ini sekarang sudah berhasil kita laporkan. Nah, tadi kan menunya ada di konsep SPT ya, sekarang dia berpindah di SPT dilaporkan. Nah, seperti itu, Mbak. Berarti sudah berhasil ya? Betul, ini secara pelaporan, laporannya sudah masuk. Gitu. Dan untuk tanda terimanya nanti di sini ada, klik nanti dikirim tanda ke email. Tanda terimanya itu sebenarnya otomatis masuk atau memang kita harus mengklik tombol itu dulu? Ya, kalau selama ini harus diklik dulu. Oh, diklik dulu. Ya, sebenarnya kita berharapnya ini berupa PDF gitu loh, bisa kita download kan. Kan biasanya sobat bisa berkepentingan untuk, oh ini loh nanti diminta bukti lapor atau gimana kan ya. Kalau misalnya mau melengkapi persyaratan entah apa itu gitu kan. Tapi ini sekarang untuk bukti lapornya, tanda terimanya dikirim ke email. Dulu juga kan kayak gitu kan ya. Ya gitu. Kemudian di sini ada menu lihat juga untuk melihat atau mereview laporan SPT. Kan biasanya minta tuh Mbak di KPP, arsipnya hilang Pak. Nah, nanti bisa di sini. Kita lihat lagi per lampirannya dan isian di induknya. Kemudian yang di sebelah kanan ada dokumen permintaan untuk download versi PDF isian SPT-nya tadi. Jadi begitu Mbak. Nah, baik Sobat Bijak, jadi sebenarnya untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi UMKM, di Cortex ini kita hanya butuh waktu 15-20 menit loh. Asal tadi ya dokumen-dokumen yang sudah disebutkan Mas Fauzi tadi sudah lengkap, sudah disiapkan nih semuanya. Jadi Sobat Pajak Bijak tuh sudah nggak mengira-ngira lagi nih isinya apa gitu karena sudah dilengkapi semuanya. Betul lagi. Baik, mungkin untuk diskusi kali ini ada Sobat Bijak yang belum tersampaikan semuanya nih Mas, karena kan kita keterbatasan waktu ya. Pasti kan kegiatan wajib pajak ini beda-beda nih yang UMKM ya. Jadi kami menyampaikan hanya yang di bawah 500 juta saja. Nah, tapi kemudian kalau misalnya ada yang di atas 500 juta nggak masalah sih, nanti tinggal di input aja sesuai dengan omset yang sebenarnya. Nanti perhitungannya akan otomatis di lampiran 3B-nya. Yang tadi itu, betul. Jadi kalau misalkan Sobat Bijak masih ada pertanyaan nih, Sobat Bijak bisa menyampaikannya melalui WhatsApp
ke Kanwil DJP Jakarta Betul, Utara dengan nomor 0851 6288 1929, atau bisa juga follow medsos kita ya, betul. IG kita @pajakjakut, atau bisa subscribe channel YouTube kita di @kanwil DJP Jakarta Utara. Betul. Kemudian juga sudah banyak tuh dari kantor pusat ya menyediakan video-video terkait SPT tahunan, kemudian salin dia. Jadi Sobat Bijak sudah bisa mencari informasi banyak informasi yang sudah berseliweran lah ya istilahnya, karena ini juga tahun pertama kan ya, Vortex gitu. Jadi memang publikasinya harus masif, Mbak. Nah, itu terlepas dari berbagai kendala yang selama ini terjadi ya. Nah, gitu sih. Baik, sebelum kita tutup, mungkin Mas Fauzi ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Sobat Bijak untuk siang hari ini? Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa laporan SPT tahunan ini adalah sesuatu yang wajib bagi kita yang ber-NPWP dan statusnya aktif. Nah, kemudian jangan sampai terlambat karena berpotensi dalam tanda kutip denda ya, sanksi administrasi. Lebih cepat lebih baik, karena khawatirnya seperti yang sudah-sudah juga, kalau misalnya kita lapornya di akhir-akhir itu biasanya nanti ada kendala sistemnya atau apa gitu. Dan ini kan juga bertepatan dengan momen libur panjang, Mbak ya. Bahkan mungkin nanti ada yang cutinya sampai akhir bulan, jadi kita nggak sempat ya ini. Ya tolonglah secepatnya gitu. Dan ingat batas waktu pelaporannya adalah 31 Maret untuk tahun pajak 2025, maka batas waktunya adalah 31 Maret 2026. Dan ya seperti yang kita jelaskan tadi, kalau ini kan liburnya panjang, supaya libur kita nyaman gitu kan, nggak kepikiran lagi. Walaupun ini sebenarnya bisa, Mbak, kalau misalnya mau, wah udah terlanjur pulang nih, udah terlanjur liburan, sepanjang kita ada device yang sambung ke internet, kita sudah aktivasi akun, kita punya kode otorisasi, toh itu bisa kita lakukan sendiri. Bisa dilakukan di mana saja dan betul. kapanpun. Dan kapanpun. Kalau misalnya di siang hari agak susah, malam hari. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Sobat Bijak yang sudah menyimak perbincangan kita siang hari ini ya, dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Bijak dan memberikan gambaran umum terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi khususnya UMKM. Saya Rini dan saya Fauzi. Kita undur diri ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.